Halo teman Rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul mana film kali ini mengisahkan tentang wawancara seorang sutradara pembuat film mantap-mantap. Bagaimana lika-liku kegiatan tersebut? Langsung saja, mari kita menonton. Film akan berfokus pada seorang pria yang bernama Wei Cheng dan ia berprofesi sebagai produser film. Pada saat itu, ia menjadi narasumber di sebuah wawancara terbuka mengenai dunia perfilman. Wei Cheng dengan percaya diri menjelaskan tentang bagaimana tugas seorang produser dalam proses memproduksi sebuah film. Selama wawancara itu, Wei Cheng menceritakan perjuangannya sehingga bisa menjadi pengusaha sukses seperti saat ini. Pengalamannya itu pun ditampilkan sepanjang film dokumenter seiring dengan berlangsungnya sesi tanya-jawab. Lalu kita diajak flashback di mana Wei Cheng awalnya merupakan produser amatir yang sibuk warawiri mencari mitra sponsor guna menunjang pekerjaannya. Namun usahanya itu selalu berbuah penolakan karena film garapannya dianggap terlalu ekstrim dan tidak menjual. Sehingga produksi filmnya pun tertunda berbulan-bulan dan ia tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Di sisi lain, mantan istri juga meminta kewajiban tunjangan yang belum dibayar Wei Cheng selama 3 bulan. Apabila Wei Cheng tidak membayar tunjangan itu, maka ia tidak diizinkan untuk bertemu dengan anaknya. Di tengah-tengah kemalangannya itu, Wei Cheng dihubungi oleh sahabatnya yang bernama Wing Xing, yang menawarkan solusi kepada Wei Cheng untuk menemui seorang pimpinan gangster yang diketahui juga seorang investor. Singkat cerita, Wei Cheng dan Wing Xi pun pergi ke sebuah restoran untuk melakukan pertemuan. Tak berselang lama datanglah seorang pria bernama Tyrannosaurus bersama pengawal setianya. Bukan cuma namanya yang aneh, namun selera makannya pun juga rada aneh. Hidangan yang dipesan oleh Tyranno itu membuat selera makan dari Wei Cheng dan Wing Xi pun menjadi hilang. Mereka lantas menolak untuk makan dan akhirnya membuat Tyrannosaurus menjadi marah karena merasa tak dihargai. Tyrannosaurus lalu memaksa mereka untuk mencoblos kue donat keledai yang ada di sana. Setelah selesai, Tyranno yang sudah tidak marah lantas melanjutkan obrolan tentang bisnis mereka dan setuju untuk bekerja sama dengan Wei Cheng. Apabila ia meremix dari film Blue favoritnya di kala masih kecil dahulu. Tyrannosaurus juga menginginkan agar film remixnya itu melibatkan bintang film aslinya sebagai pemeran utama. Tanpa pikir panjang, Wei Cheng pun sepakat karena tergiur dengan uang tawaran yang diberikan oleh Tyrannosaurus. Setelah itu, Wei Cheng lantas menemui seorang wanita tua yang bernama Yum Shao. Ia adalah bintang film lawas dewasa yang dimaksud oleh Tyrannosaurus. Wei Cheng lantas membujuknya untuk mau kembali berperan dalam film remix yang akan dibuatnya. Namun Yum Shao menolak karena dengan usianya sekarang ia sudah tak mau lagi beradegan seperti itu. Sesudah itu Wei Cheng menemui mantan istrinya untuk menjemput anaknya. Kemudian Wei Cheng mengajak putrinya itu untuk berkunjung ke tempat kerjanya. Akan tetapi suasana kantornya saat itu mendadak ramai dikarenakan diubah menjadi studio pemotretan dadakan. Di sana Wei Cheng bertemu dengan seorang wanita yang bernama Candy. Candy adalah aktris muda dan teman main si Wei Cheng ini. Tapi karena speed job, akhirnya kini terpaksa harus bekerja pada waktu sebagai seorang model. Setelah berbincang singkat, Wei Cheng lalu menemui teman yang bernama Blackie. Blackie adalah seorang sutradara yang kini membuka usaha sampingan rumah judi. Karena sepinya job, syuting Wei Cheng lalu mengajaknya untuk ikut dalam proyek film yang akan dibuatnya. Setelah itu, Wei Cheng kembali ke kantornya yang sudah dalam keadaan sepi. Tapi Candy ternyata masih ada di sana karena tinggal untuk menjaga putrinya. Sebagai ucapan terima kasih, Wei Cheng lantas mengajak Candy untuk makan malam bersama. Bahkan Wei Cheng juga mengizinkan Candy untuk tinggal sementara waktu di rumahnya. Nampak keduanya sangat akrab meskipun dulu Wei Cheng pernah menipu Candy saat ia masih menjadi aktris pendatang baru. Lalu kita diajak lebih jauh flashback ke belakang, di mana awal pertemuan Candy untuk pertama kalinya setengah tahun yang lalu. Waktu itu Candy memberikan servis karaoke-nya kepada Wei Cheng dengan iming-iming akan diberikan peran penting di sebuah film besar.
Candy sama sekali tak menaruh dendam kepada Wei Cheng karena ia mengerti bahwa memang seperti itulah cara kerja industri perfilman modern. Lanjut, di keesokan harinya, mantan istri Wei Cheng datang untuk menjemput putri mereka. Ia terkejut karena melihat Candy yang sedang berada di rumahnya Wei Cheng, yang kemudian mengingatkan Wei Cheng untuk tidak membawa wanita sembarangan lagi ke rumahnya itu apabila putri mereka sedang berkunjung ke sana. Setelah mereka pergi, Wei Cheng kembali kepikiran dengan filmnya. Karena belum menemukan pemeran utamanya untuk menghibur Wei Cheng, Candy berinisiatif menghibur Wei Cheng dengan memainkan terong saktinya. Akibat hal itu, seketika Wei Cheng mendapatkan ide yang sangat cemerlang. Wei Cheng kemudian kembali menemui Yung So untuk membujuknya sekali lagi. Kali ini Wei Cheng menjelaskan jika adegan menongcret-nongcretnya nanti akan dilakukan oleh pemeran pengganti. Tapi meski begitu, wajah Yung So lah yang akan ditempel pada scene pemeran pengganti tersebut. Akhirnya Yung So pun setuju dengan ide dari Wei Cheng itu. Di satu sisi, Wei Cheng juga berhasil menyewa seorang aktor film mantap-mantap murni asal dari Jepang. Bahkan ia juga berhasil meyakinkan sebuah brand karet pelindung untuk memasang iklan di filmnya tersebut. Tapi sialnya, akibat kecerobohan asisten serta sutradaranya, akhirnya membuat biaya produksi mereka menjadi membengkak. Karena itu, Wei Cheng lantas menemui mantan istrinya untuk meminjam uang dan akan menggantinya setelah filmnya dirilis nanti. Mantan istrinya setuju untuk meminjamkan uang tersebut, tapi dengan syarat Wei Cheng tidak boleh menemui putri mereka lagi. Singkat cerita, proses syuting pun dimulai. Candy saat berterima kasih kepada Wei Cheng karena telah menepati janjinya, meskipun peran yang diberikan hanyalah sebagai pemeran pengganti. Selama beberapa hari proses syuting terlihat berjalan lancar, hingga suatu hari si pemeran pria protes pada Wei Cheng karena mengira tidak ada syuting yang aneh-aneh dengan melibatkan dirinya. Ia tak mau syuting lagi tanpa sengaja mendorong Wei Cheng dan kepala Wei Cheng membentur troli besi. Hingga waktu pun berlalu dan Wei Cheng tersadar sudah berada di rumah sakit. Di sana ia dijaga Candy yang setia menemaninya. Ternyata Wei Cheng yang sudah berada di rumah sakit selama 3 bulan dan di saat itu pula filmnya sudah selesai dan siap untuk dirilis. Meskipun Wei Cheng tidak tahu dengan hasilnya seperti apa, tapi ia tetap merasa sangat senang karena tugasnya kini telah selesai. Akan tetapi, saat Wei Cheng dengan Tyrannosaurus menonton film itu untuk pertama kalinya, keduanya nampak kecewa dan tidak menikmati film tersebut. Bahkan, Tyrannosaurus protes karena bintang film idolanya diedit dan diganti oleh pemeran lainnya. Ia pun meminta agar film itu jangan dirilis dan sebaiknya dibakar saja. Sampai di akhir cerita, memperlihatkan wawancara Wei Cheng yang masih berlangsung. Ia pun jujur kepada hadirin yang ada di sana jika film yang dibuatnya itu sudah hilang dan tak ada yang mau menontonnya. Ia kemudian membuat film lain yang terinspirasi dari keledai dahulu yang tak disangka menjadi populer di Jepang, sehingga dibuatkan action figurnya dan dijual secara mendunia. Dan film ini pun selesai. Oke teman rehat, sekian dulu alur cerita film kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan alur cerita film terbaru dari channel ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.